Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bisiyam wal qiyam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Puji dan syukur senantiasa selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan umur panjang kepada kita sehingga kita sudah bertemu kembali dengan bulan yang dapat menggugurkan seluruh dosa kita, dengan bulan yang penuh dengan rahmah, bulan yang dilipat gandakan pahala. Berapa banyak hari ini keluarga kita, saudara kita yang telah mendahului kita, padahal dulunya kita sama-sama beribadat di tempat yang mulia ini, tapi mereka hari ini, bulan ini sudah tiada lagi. Ini adalah merupakan rahmat yang Allah berikan kepada kita, agar jangan kita sia-siakan umur kesempatan yang Allah berikan. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Ta'zim dan takrim luntuan kepada guru kita yang bersama Abi Imam Syekh, begitu juga kepada seluruh hadirin jamaah salat subuh yang berbahagia. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat subuh yang luntuan muliakan, marilah sambil kita duduk ta'ikaf, datamah ilmi, karena mungkin bulan Ramadan kita tutup pengajian menjelang bulan Ramadan, tapi pengajian berupa baca kitab, pengajian berupa hadrat, baca kitab dan sebagainya. Tapi ada yang berupa pengajian model lain, yaitu model nasihat, model ceramah, kultum dan sebagainya. Ini adalah merupakan metode pembelajaran termasuk yaitu dalam hal menuntut ilmu. Karena dalam menuntut ilmu kita tidak ada istilah libur, tidak ada istilah kata tubur, hanya istilah. Jadi mudah-mudahan dengan kesempatan yang singkatnya, sambil kita tunggu waktu keluarnya matahari, ini adalah merupakan waktu yang sangat mulia untuk kita beribadat. Seseorang yang beribadat habis subuh sampai keluarnya matahari, nyo gebi pahala kepada kita lagi tayang umrah. Mungkin hana mandu menumpuk umrah dalam bulan Ramadan. Hadirin kaum ayah yang Tuhan muliakan, alhamdulillah kita nyoka berhadapan dengan bulan Ramadan, sehingga para ulama-ulama dahulu dalam syairnya mereka berkata, yaitu marhaban ya syahra Ramadan, marhaban ya syahra siyam, marhaban ya syahra Ramadan, marhaban ya syahral mubarak, marhaban ya syahra Ramadan, marhaban ya syahral istifadah. Bulan Ramadan adalah merupakan bulan yang sangat mulia. Allah telah memberikan nikmat yang sangat besar kepada kita, yaitu dengan mewajibkan puasa. Dengan kita berpuasa, kita sudah dapat mengalahkan syaitan. Dengan kita berpuasa, kita sudah dapat mematahkan rayuan dan godaan-godaan syaitan. Inilah diantara salah satu nikmat yang besar yang Allah berikan. Karena ibadah puasa berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain, hadirin kaum muslimin. Bahkan berbeda ibadah puasa dengan ibadat yang lain. Karena ibadat puasa na dua buah nilai yang hana ba ibadat yang lain. Yang pertama, ibadat puasa yaitu menahan diri. Nyoba ibadat lain hana menahan diri, bahkan mengerjakan yang bersedekah, kita mengerjakan. Menahan diri, meninggalkan, ini salah satu ibadat yang sangat rahasia, yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Tapi sedekah, tak umrah, tak jawaji, nyo itu boleh go, deh kalian lego. Tapi ibadat puasa hana adanya. Sehingga demikian ibadat puasa merupakan rahasia. Sehingga begitu besarnya nilai pada ibadat puasa. Allah sendiri yang membalaskan pahala puasa. Pahala puasa yang sangat besar, hadirin kaum muslimin, yaitu nilai kesabaran. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan membalas pahala orang-orang yang sabar tanpa hisab. Ibadat yang lain, hadirin kaum muslimin, balasan mulai 10 sampai 700. Tapi ibadat puasa tanpa batas, melewati kadar-kadar tertentu, nyanban kelebihan ibadat puasa. Makanya jangan kita sia-siakan kesempatan yang sangat mulia ini. Barangkali kadang-kadang kesempatan yang terakhir yang Allah berikan kepada kita. Kemudian pada ibadat puasa yaitu nilai yang hana pada ibadat yang kedua, yaitu kahrun li'auduillah, memerangi musuh Allah, melawan musuh Allah. Nyo juga hana ba ibadat yang lain.
Dengan kitanya berpuasa, kitanya dapat memerangi musuh Allah. Kitanya lawan musuh Allah sama dengan kita membantu agama Allah. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kamu bantu agama Allah, Allah akan membantu kamu. Nyo hadirin kaum muslimin, sehingga begitu besarnya nilai ibadat puasa. Bayabah urang berpuasa itu merupakan nilai ibadah. Sehingga dimakruhkan kepada kita yang berpuasa bersiwak atau gosok gigi menjelang habis zuhur. Bahkan makruh karena bayabah bekasan kebaikan itu dimakruhkan menghilangkannya. Sebagaimana urang syahid, tak pegadah darah urang syahid haram dosa. Nyo karena itu nyodraw yang pegadah makruh. Sehingga dilarang menghilangkan bau tersebut. Baunya adalah nilai ibadah. Coba tak bayangkan hadirin kaum muslimin. Bersyukur kita nyoronyo menumpuk ibadat puasa lu. Mudah-mudahan bergebi panjang umur kita oleh Allah bersampai habis bulan Ramadan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Begitu besarnya nilai ibadat puasa. Senang teman-teman kata bulan Ramadan ampun dosanya kalau tidak puasa. Coba tak bayangkan hadirin kaum muslimin. Sehingga begitu besarnya nilai ibadat puasa untuk sempurna puasa katanya, untuk diterima puasa katanya bukan hanya sekedar menahan diri daripada lapar dan minum, tapi harus katanya perhatikan syarat-syarat zahir dan syarat-syarat batin dalam berpuasa. Di antara syarat-syarat lahir mungkin sering tadinya, yaitu menahan diri daripada makan dan minum, menahan jima, menahan seganja muntah dan sebagainya yang dapat membatalkan puasa. Tapi syarat batin agar puasa katanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa syarat batin tersebut hadirin kaum muslimin? Ada 6 perkara agar puasa katanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar puasa katanya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu menjaga mata katanya daripada melihat kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah. Kan dalam arti bulan selain Ramadan kita kalian buku yang galak. Tapi justru karena begitu besar nilainya ibadat puasa, begitu besar kelebihan berpuasa, kita harus benar-benar menjaga agar puasa yang kita kerjakan diterima oleh Allah. Bukan hanya sekedar sah. Banyak di antara ibadat yang kita kerjakan mungkin sah, tapi tidak diterima. Nyo hadirin kaum muslimin yang penting, bukan hanya sekedar sah kaglah. Tidak makan, tidak minum, sudah sah puasa katanya. Tapi nilai puasa hana tak peroleh. Nilai puasa la'allakum tattaqun hana katanya. Katanya akan menjadi orang yang bertakwa, menjaga mata daripada melihat yang haram, melihat yang sesuatu melalaikan ibadat puasa katanya. Tak jaga mata katanya. Menyahana perleh tubik lebih beda tubik uronyo hadirin kaum muslimin. Menyahana perleh jak lebih beda tajak bak perle mentang. Nya keun urun tuha dah pegah be perle pegah. Dadu obelet punggung tajak obelet tapak. Nyo yang penting uronyo kita jaga mangat selamat katanya. Lebih-lebih ubi bedanya bahasa mun fitnah yang lagi rupa. Yang kedua yaitu kita jaga pendengaran katanya. Baik tadi kata-kata yang tidak baik. Baik tadi urang yang pegahan agot, gosip dan sebagainya kita jaga karena urang yang mendengar sama juga dengan urang yang berbicara. Tadi gop berbohong, kita sama dengan berbohong. Jadi orang-orang ribah mengupat, kita juga termasuk orang-orang yang mengupat. Nyo hadirin kaum muslimin. Kemudian yang kelima yaitu kita menjaga lisan kita daripada berdusta, ribah, namimah, kata-kata yang tidak baik. Baik terpegah hata raya hanaku. Terpegah yang perle mentang. Kata-kata nasihat, kata-kata kebaikan yang ada manfaat, setidaknya manfaat di dunia walaupun tidak ada manfaat di akhirat. Nyo bahaya lisan. Berapa banyak orang yang dirumuskan ke dalam api neraka gara-gara lisannya. Uronyo taupat gop cukup mudah. Tapi ubena pahala katanya kabeh mandu-mandu. Coba tak bayangkan hadirin muslimin. Begitu mudahnya katanya uronyo menggugurkan pahala katanya. Cukup coba tak ibadat. Tak budah malam, tak tahajud, tak baca Quran, tak sembahyang tarawih. Cukup Tapi begitu mudahnya kita mengeluarkan semua pahala yang Allah berikan kepada katanya. Itu pahala yang sah. Pahala yang diterima, pahala yang benar. Tapi dengan kita tamu upat, habis pahala. Salat kita yang diterima, dengan tamu upat, habis. Dengan berbohong dan sebagainya, habis pahala. Coba tak bayangkan hadirin kaum muslimin.
Teman menye sembahyang katanya hana terima, puasa katanya hana terima, taubat gop, dosa gop yang tertanggung katanya. Kan pahala yang tabi gop, buat tabi hana pahala. Tapi dosa yang akan kita tanggung. Apalagi taubat urung-urung yang buruk. Urung-urung yang hana god ba Allah Taala cukup jai dosa, cukup jai tertanggung li katanya hadirin kaum muslimin. Ini resiko kita ghibah, kita mengupat orang lain. Kemudian yang keempat, kita jaga perut kita. Jangan sampai waktu kita berbuka kita masukkan makanan yang syubhat di dalam perut. Apalagi makanan yang haram. Dum yang syubhat bisa bahaya, apalagi yang haram. Tidak ada faedah kita menahan diri daripada makan dan minum, tapi waktu berbuka dengan makanan yang haram. Kemudian yang kelima, yaitu agar puasa kita diterima oleh Allah. Jangan banyak waktu kita berbuka memasukkan makanan di dalam perut kita. Nyo hadirin kaum muslimin, kaum umum bala apa katanya. Seolah-olah waktu berpuasa yang tidak boleh makan dan minum hanya waktu siang. Padahal tidak boleh makan dan minum banyak-banyak menjelang berbuka, menjelang makan sahur. Nyo hadirin kaum muslim, karena hikmah puasa, faedah puasa yaitu untuk memecahkan syahwat, untuk menghancurkan syahwat. Itu diantara faedah puasa. Bagaimana mungkin kita bisa menghancurkan godaan syahwat nafsu, jalur masuknya syaitan? Wate kita nyo berbuka puasa talampiaskan semuanya. Menjelang kita nyo makan sahur nyo ehno wate imsak, wate subuh. Nyo tak thun rau, tak thun gerah, tak thun du. Tapi waktu berbuka puasa kita nyo tak balas dendam mandu-mandu. Mana faedah puasa kita nyo? Nyo termasuk hal yang uronyo hana tak perlu melele kita nyo. Seolah-olah tidak boleh makan dan minum hanya waktu siang. Betul memang kita diperintahkan untuk berbuka, tapi untuk sekedar tak ibadah. Dengan berbuka dengan kurma, dengan air seteguk. Pajuh makanan bacu enak sangat. Tapi uronyo hadirin kaum muslimin, kaji lumrah kakalan lagi tanya. Waktu berpuasa kita siapkan bermacam makanan, beraneka ragam makanan dan minuman. Kadang-kadang makanan minumannya hana wate bulan-bulan yang lain. Tapi wate berbuka katanya makan enak, minum enak. Nyo kalumrah, anak patah pungkiri uronyo mandu-mandu lagi nya. Bohurun kaya, bohurun gasin. Seolah-olah kesan yaitu ana masalah pajan tilong. Justru sebaliknya hadirin kaum muslimin, tidak ada nilai kitanya dalam hal bunuh tak tunduk tak gerah. Waktu berbuka rasa-rasanya kita balas dendam. Jadi tidak boleh minum. Sehingga pakon kitanya menjelang berbuka katanya puta-puta. Tiap kali empat na makanan mangat, empat na minuman mangat, ibancaran tubuh puas. Padahal hikmah disyariatkan puasa untuk memerangi hawa nafsu, melawan hawa nafsu. Tidak mungkin nafsu itu akan lemah. Tidak mungkin nafsu itu akan tunduk kepada akal kita apabila makanan yang kita masukkan dalam perut kita yaitu terlalu banyak. Tidak ada satu wadah yang paling dibenci oleh Allah kecuali perut yang diisi penuh dengan makanan yang halal. Paling bengih Allah. Sehingga dalam kitab waktu tabut yaitu siksa syarhul ta'am, banyak makan. Syarhul kalam, banyak makan. Nyo banyak makan mungkin dalam bulan puasa. Nyo hadirin kaum muslimin, coba tak usahakan puasa kalinya benar-benar puasa orang-orang khawas. Jangan puasa orang-orang awam. Hanya menahan makan dan minum waktu siang, waktu berbuka tidak peduli lagi. Hal-hal yang dilarang dalam berpuasa. Nyo hadirin kaum muslimin, waktu buka puasa cukup raw, ada sehingga waktu sahur pula kayaknya pakon tingut tu, waktu sama yang tubuh tingut tu. Ini jawabannya yang lain dipegah oleh ulama tasawuf, gara-gara banyak makan, banyak minum, dan faktor kedanya yaitu tingut, yaitu gara-gara perut kenyang. Nyo hadirin kaum muslim, sehingga hana gairah tak ibadat, han gairah tu berzikir, pakon tingut ya hana gairah li. Nyo hadirin kaum muslimin, nyo coba tak usahakan agar puasa katanya kalinya benar-benar puasa tingkat orang khawas, bukan hanya puasa perut tapi puasa hawa nafsu, menahan nafsu katanya lebih-lebih menjelang berbuka. Ini syarat
Yang kelima, syarat rahasia-rahasia, syarat batin yang terkandung dalam puasa orang Khawas, yaitu waktu berbuka jangan banyak makan, jangan minyak minum. Sekedar macam kada tak lut raweh dapat jo cuti. Yang tak istirahat, waktu sahur dapat jo kira-kira antu baik sakit, gairah tak ibadat. Mamanya waktu sahur au me ko maya dapat jo hubu kuno piring. Ya. Ana semangat tak ibadat. An khusyuk tu. Pakon nafsu katanya. Syaitan akan itamang melalui nafsu. Memang tak dengar-dengar itu bulan Ramadan gika syaitan. Tapi nafsu hana gika. Sedangkan syaitan itamang melalui nafsu katanya. Kondirau ada orang dalam, syaitan masuk dalam tubuh kita melalui nafsu. Nafsu akan kuat dengan banyak makan, banyak minum. Syaitan pun walaupun hana itamang tapi kau madang nafsu. Karena yang menggoda katanya nafsu, syaitan, manusia dan cinta dunia. Saboh yang diikat. Heboh tu mantong dalu tidaknya. Bagaimana kita peroleh faedah? Puasa itu dapat, yaitu mengalahkan syahwat katanya. Dapat mengontrol nafsu katanya sehingga katanya semakin gairah beribadat kepada Allah. Di antara tanda-tanda ibadat katanya diterima, semakin semangat, semakin khusyuk di dalam hal beribadat. Kemudian yang keenam, syarat batin, yaitu dikala kita sudah berpuasa, sudah berbuka puasa, ada di dalam hati kita antara khauf dan raja. Ya, tu terima puasa lu bunuh Tuhan. Ya. Sehingga semakin kita kita tingkatkan kualitas ibadat puasa. Semakin kita perbaiki puasa kita. Kaya tu terhadap hal-hal yang dapat merusak ibadat puasa. Sehingga kita perbaiki, kita jaga, kita jaga. Lagi kita jaga anu tu, buah hati tu yang sabuh gebi Allah semata wayang. Baik sakit-sakit di bancara dah jaga. Makanan dah jaga, kesehatan dah jaga, dumpu dah jaga. Pakon kena sabuh lagai. Karena ibadat puasa begitu besar nilainya. Dan juga raja harap begitu terima semoga gairah, semakin gairah dalam hal berpuasa. Jadi ini tiap-tiap ibadat yang kita kerjakan. Selesainya kita mengerjakan sebuah ibadat harus ada khauf dan raja. Ya tu kepada hang diterima dan taharap diterima. Ini hadirin kaum muslimin. Karena begitu besarnya nilai ibadat puasa. Sehingga kepunan dengan Ramadan. Kalau bahasa Arab, Ramadan itu membakar. Sangat panas. Ramadan, kita maklum, alih nun ziyadah. Amsilah mubalaghah. Beratat-hat. Jadi Ramadan membakar. Panas yang membakarnya Ramadan. Bahasa Arab. Beratat-hat Ramadan. Jadi bulan Ramadan, bulan yang membakar seluruh dosa-dosa katanya hadirin kaum muslimin. Sehingga menjelang akhir Ramadan dia menyahana kepampun dosa itu, inilah orang-orang yang celaka. Orang-orang yang sangat rugi. Pakon habis Ramadan galom kepampun dosa itu. Pajalom dalaki ampun hadirin kaum muslimin. Pajalom kesempatan yang Allah berikan yang sangat istimewa belum tentu katanya tonu ke darumpuk Allah. Yang kejadiannya program yang baik-baik. Menjelang bulan Ramadan tadi malam kita sudah niat program yang akan long khatam Quran. Tiba-tiba niat, saya berniat sebagaimana niatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya berniat sebagaimana niatnya salafus saleh, orang-orang yang saleh. Saya berniat untuk menghidupkan tiap-tiap malam dalam bulan Ramadan. Kita niat sebuah amalan, semakin banyak niat-niat yang baik, semakin besar nilainya di sisi Allah. Dan niat khatam Quran, dan niat titip uratan sedekah, dan niat nyobek tinggal-tinggal jamaah. Dan niat baik tinggal-tinggal sembahyang sunat, qabliyah, ba'diyah, bahkan duha dan sebagainya, tahajud. Dan niat iktikaf. Semua niat-niat yang baik kita niat. Tahlil, zikir dan sebagainya. Yaitu orang-orang yang dikategorikan datangnya Ramadan, datangnya rahmat kepadanya. Tapi Ramadan berlalu katanya untuk kadang-kadang sapu dan hadirin kaum muslimin. Jadi mudah-mudahan kita yang hadir di sini, begitu juga mampu kita pengaruhi keluarga katanya untuk tak ajak sama-sama untuk menghidupkan Ramadan ini, untuk memaksimalkan ibadat di bulan yang sangat mulia ini, bulan yang amal-amal kebaikan dilipat gandakan bahkan tanpa batas, bahkan bulan yang doanya diterima tamlake belele, bahkan di antara doa yang sangat ganjurkan bab bulan Ramadan bila dah baca Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ini banyak-banyak kita berdoa. Jangan hanya sekedar kita padai doa yang dipimpin oleh ilmu. Dah baca gerau tu tiap-tiap selesai salat belele dah baca doa tersebut. Mudah-mudahan selesainya Ramadan tu dengan kita maksimalkan bulan yang sangat mulianya.
insya-Allah hadirin kaum muslimin, habis Ramadan dosa no kabih. Tapi sebaliknya apabila habis Ramadan mantang na dosa. Ciri-ciri katanya mantang na dosa, hana ta jaga mata, hana ta jaga hati, hana ta jaga lisan. Begitu mudahnya katanya berbuat dosa, itu pertanda dosa kita mungkin masih tersisa. Masih ada bibit-bibit penyakit di dalam hati katanya. Pegelih hati. Baik sifat-sifat yang hanaga dalam hati katanya terhadap orang lain. Baik sangka kepada orang lain, buruk sangka kepada diri katanya. Inilah hadirin kaum muslimin, yaitu target katanya dalam bulan yang sangat mulianya untuk menghidupkan, memaksimalkan bulan Ramadan ini dengan syarat lahir dan syarat batin agar ibadah puasa yang kita kerjakan benar-benar maksimal dan akhirnya yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini titel yang kita peroleh, yaitu mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa dalam arti takwa zahir dan takwa batin. Termasuk orang-orang yang takwa yaitu amal ibadahnya diterima oleh Allah. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita semua untuk meningkatkan kualitas di bulan Ramadan ini. Ibadah puasa ini benar-benar ibadah puasa orang yang khawas. Walaupun kita tidak sampai kepada orang yang khawasil khawas, tetapi setidaknya yaitu orang yang khawas. Orang-orang yang berpuasa bukan hanya tahan daripada makan dan minum, tapi menahan daripada godaan nafsu, nafsu makan, nafsu minum, nafsu ini, nafsu itu. Mudah-mudahan insya-Allah ibadah puasa yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya sekian, usikum wa nafsi bitaqwallah. Hadani Allah wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.